Falcon menang lagi di game yang kedua. Match point sudah di depan mata. Match point depan mata dan kita sepertinya akan segera menuju ke dalam lane of down. Oke, kalau begitu game kedua akan segera kita mulai. Seperti biasa, Big Trooper sudah hadir juga di ujung sana. Kita mau tes dulu suara dari Tenis Indoor Sedayan mana suaranya? Wow, dan itu dia kita akan langsung menuju ke dalam lane of down game kedua. Membuka dari Bigetron Esports membalas keadaan mereka dari game sebelumnya. Karena kalau ngeliat dari game sebelumnya, agresivitas mereka di early game akan sangat besar. Tapi untuk di game ini, tim Falcons, mereka juga terlihat sangat menjanjikan. Adanya Tsunami Slam, adanya Tidal Strike, ini akan ngebuat siapapun bisa dibanting. Tapi ingat, Lantern Flare juga akan melakukan hal yang sama. Ini burst damage-nya akan seperti apa ya? Karena di sebelah udah ada Peu loh. Ini bakal bahaya sekali untuk Parsha, tapi sekarang Augen-nya tertinggal. Untungnya masih berhasil lepas karena belakang mau tidak mau flicker harus dikeluarkan. Iya sih, itu juga yang aku pertanyakan ya. Dari segi output damage yang bisa diberikan. Karena ketika Bigetron Esports dapetin momentumnya dengan adanya Badang dan juga Tigreal, mereka butuh damage yang besar loh. Dan apakah hanya akan mengandalkan Eman? Dan itu yang akan jadi pertanyaan kita ketika nanti masuk ke area team fight. Berbanding terbalik dengan tim Falcons. Mereka terlihat lebih balance sih sebenarnya buat sekarang. Kaltezi yang udah melakukan rotasi juga. Tapi memang harus agak berhati-hati. Ini dua hero tebal. Udah mulai kita lihat di bagian bottom lane. Dan kita akan menunggu untuk munculnya Turtle sebentar lagi. Yap, Flaptezi belum level 4 nggak masalah. Yang penting rotasi dulu. Benar. Rotasi dulu, yang penting cari tempat dulu di area dari Turtle tersebut yang akan mungkin keluar. Namun untuk sekarang mereka semua masih ada di area river. Memang udah dicicil sih dari view-nya, tapi masalahnya pertukaran dari damage juga masuknya ke arah Anavel sebagai sosok jungler yang dibutuhkan di area turtle ini. Wings by Wings dimainkan juga, mencoba untuk mencari posisi yang tepat sebelum nantinya setup dilakukan. Dan kalau ngelihat dari pertemuan kedua jungler yang merupakan sama-sama fighter, ini harusnya bakal menjadi fight turtle yang cukup intens tanpa kehadiran Moskov. Tapi kita bakal melihat juga kehadiran dari Moreno, Luke dan juga Anavel yang sudah sangat siap. Yap, sementara coba lihat pergerakan dari lane masih cukup jauh. Memang sudah level 4, akankah sempat untuk bisa membantu rekan-rekannya karena sekarang Augen tidak ada siapapun yang tersebut. Namun gagal seperti mereka untuk melakukan semua inisiasi walaupun ada Replosion memang sudah berhasil untuk menjadi ke arah beberapa player. Secret Hammer-nya pun gagal. 3 player dari Bigetron Esports tumbang. Tanpa ada perlawanan berarti. 3 pemain dan bonus 1 turtle. Sebenarnya kita sangat jarang ya melihat Sphere of Destruction akan dimainkan di awal. Tapi ngelihat chance-nya sangat besar. Akhirnya kehadiran Super Marco ngebuat ditambah 1 point eliminasi. Tertangkap basah dan Eman satu terakhir mau dipaksakan. Mereka mendapatkan 1 poin kill lagi. Ya, 1 poin menjadi 2 poin. Berarti sekarang untuk Super Marco dan kita tahu betapa bahayanya itu ketika terjadi di arah gold laner. Dan ditambah platingan gold lagi. Oh no, ini bakal jadi masalah yang besar untuk Bigetron Esports yang mungkin kerasanya nggak sekarang Pak Pulung, tapi nanti ketika udah masuk ke arah mid game, masuk ke arah late game juga. Karena kan ya kita tahu ya, oke, Eman satu terakhir. Hampir saja Eman kehilangan waktu lagi. Iya sih, ini bukan masalah tumbang atau enggak ya? Iya, ini waktunya hilang. Bagaimana sekarang juga untuk dari area gold laner udah dipotong lagi keuntungannya dan ada pertempuran lagi di bawah. Plus Super Marco dapat 2 poin kill sementara Eman kayak begini nasibnya. Iya sih. Tapi masalah banget ya waktu ini, apalagi kalau misalnya nggak diprioritasin. Kayak dari Bigetron Esports yang sekarang harus mulai memprioritaskan area jungle mereka, mulai memprioritaskan damage dealer mereka. Karena itu yang paling mereka butuhkan sih yang aku lihat buat sekarang. Secara defense, mereka punya Tigreal, secara defense mereka punya Badang yang harusnya itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi dengan 2 badan itu mampukah mereka bisa ngedeliver damage-nya. Karena ingat ada Augen yang selalu aktif, checking bush selalu dilakukan juga. Dan Parsha yang belum tersentuh, itu yang mungkin bakal jadi PR terbesar ya buat Bigetron Esports. Gimana caranya bisa ngejangkau sampai ke arah view? Ini layer serangan dari Bigetron Esports kalau memang nanti pun connect ya ini bagus banget loh. Iya sih, sebenarnya iya ya. Iya, apabila nanti Anavel juga bisa menghantarkan damage secara cepat juga kan. Bener. Bisa follow up entah itu nanti dari Implosion ataupun dari Flicker yang bisa dikeluarkan oleh Badang itu sendiri gitu. Iya ya, tapi komunya harus benar-benar team fight sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah, kita belum ngelihat power mereka di era early game karena masih fokus di laning. Karena Moreno juga jatuhnya kan ya
DPS aja gitu loh. Betul, tapi kalau misalnya... Enggak langsung nyiksa kayak si Peu gitu. Beda ya, oh. Berhasil mendapatkan karena satu player di mana untuk sekarang coba lihat seperti apa nasibnya. Ada Federasi di bagian belakang, bahkan Spear of Destruction terlihat ada lain yang menjadi korban dan tapi dibalaskan oleh pemain dari Bigatron Esports itu sendiri. Mereka mendapatkan 4 player dari tim Falcon dan Moreno. Wow, menjadi bintang lapangan kali ini. 4 pemain berhasil di take down. Tim Falcons langsung kehilangan keunggulan dari segi ekonomi yang mereka dapat dan mungkin teritori karena auto turret di mid lane-nya kembali lagi diganggu. Eman bisa men-secure hal tersebut dan itu dia yang dicari dari Bigatron Esports yaitu team fight. Mereka nggak bisa. Kalau misalnya sendirian, mereka cuman fokus di laning dan ini yang mereka tunggu dari tadi. Dan untungnya eksekusinya berhasil dengan sangat maksimal. Bahkan nggak cuma di area mid lane, melainkan di bagian bottom lane juga terlihat. Dan kita bakal melihat sedikit juga untuk beberapa momen selanjutnya. Apakah itu bisa dilakukan lagi? Atau tim Falcons, mereka udah mulai nge-solve dengan satu implosion. Oke, di tempat yang lain ada satu orang yang menjadi korban harusnya dan Super Marco berhasil ditangkap basah. Namun sekarang ada pergerakan yang dimiliki. Coba lihat Flaptasinya mencoba untuk bisa memberikan gangguan yang cukup berarti. Namun sekarang Flaptasi hanya sendirian. Tidak akan punya waktu yang sangat lama untuk bisa mempertahankan dirinya. Karena Augen sangat beresiko. Ya. Apabila dia emang mau trampolin lagi menuju ke beberapa pemain Bigatron. Ya, dilempar ke atas, ke sana, kemari. Dan itu bakal jadi satu kesulitan sebenarnya. Tapi lihat bagaimana cara Bigatron Esports mengatasi semuanya dengan sangat baik. Inner turret kembali menjadi milik mereka. Dan bahkan area purple buff-nya terus dikasih pressure yang sama. Adanya Moreno dan juga Light membuktikan hal itu. Dan sekarang area teritori dari Bigatron Esports yang luas ini nggak boleh disia-siakan. Mereka punya banyak target memang, View. Ini masih menjadi satu masalah terbesar sejauh ini yang belum mereka sentuh. Dan Super Marco, kita tahu dengan adanya Moskov, lane jauh akan menjadi mainan bagi seorang Moskov sendiri. Bakal jadi satu keunggulan yang paling dikhawatirkan. Dan ini menjadi tantangan buat Bigatron Esports untuk menahan split push dari Super Marco. Apalagi Spear of Destruction bisa menghantui di area turtle. Yap, itu dia ada satu player tadi, Flaptasi berhasil tangkap basah. Tapi sekarang Augen mencoba untuk bisa memberikan sebuah gangguan yang cukup berarti. Namun implosionnya tadi tidak connect karena siapapun. Spear of Destruction dan pergerakan dari Super Marco sudah join ke dalam pertempuran. Super Marco-nya sudah siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Namun terjadi sebuah pause kali ini. Oke. Kita bakal menurunkan tempo kita terlebih dahulu. Melihat harus ada sedikit technical pause yang terjadi. Tapi memang sejauh ini ya, kita lihat bagaimana powerful-nya Bigatron Esports ketika ada di area teamfight. Bahkan objektif mungkin udah mulai terlihat ya. Ya, walaupun di teamfight barusan mungkin ada beberapa miss dari tap skill yang dimiliki nih. Bahkan di Project tadi nggak connect karena siapapun juga. Sempat sedikit tapi berhasil lompat lagi. Benar-benar. Dan secara itemization sebenarnya kita udah mulai bisa mengandalkan ke arah Eman nih. Dengan Malphite Gun, dengan Husklau itu udah mulai ngebuat efek lifesteal, efek critical chance yang bisa diberikan oleh seorang Eman sendiri udah bisa diandalkan gitu ketika memang teamfight pengen diciptakan. Tapi ngelihat dari tim Falcons kita nggak bisa expect apa-apa sih sebenarnya untuk di awal ini. Karena mereka punya defensive high ground yang tinggi, mereka punya Moskov juga yang split pushnya ini akan kerasa di momen-momen perebutan objektif yang sebenarnya barusan kerasa Pak Bulog. Langsung kan masuk Spear of Destruction ya. Anak apa nggak bisa kemana-mana akhirnya. Oke, Spear of Destruction kalau udah join, apalagi menit-menit segini nih. Yep. Deretan item mereka juga udah mulai cukup. Apalagi dari Moskov ya, punya tiga item awalnya itu udah, kalau emang itu udah dimiliki udahlah. Iya, siap join teamfight kemanapun. Trinity-nya itu ya. Iya, Trinity-nya udah bakal bahaya banget.